Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok keempat yang beranggotakan Devika Nur Airisa Darwis dan Rismawati Herman yang menjelaskan mengenai sifat-sifat oksida logam. Sifat-sifat oksida logam terdiri dari 3. Yang pertama yaitu sifat fotokatalis, yang kedua sifat ferroelektrik, yang ketiga yaitu konduktivitas ionik. Pengertian oksida logam. Oksida logam adalah padatan kristal yang mengandung kation logam dan anion oksida. Oksida logam biasanya bereaksi dengan air membentuk basa atau bereaksi dengan asam membentuk garam. Nah, sifat yang pertama yaitu sifat fotokatalisis. Fotokatalisis adalah reaksi perpaduan antara fotokimia dan katalis. Proses reaksi fotokimia melibatkan suatu cahaya atau foto. Proses mekanisme fotokatalis pada oksida logam seperti TiO menyerap radiasi antara fotokatalis dengan air. Peran dari fotokatalis itu sendiri adalah menyediakan lubang pada pita valensi dan radikal hidroksil yang berfungsi meningkatkan efektivitas. Radikal hidroksil merupakan oksidator kuat. Karakteristik material fotokatalis yang ideal adalah dapat diaktifasi oleh foton. Secara kimia tidak reaktif, mudah didapat, tidak beracun, dan mampu memanfaatkan spektrum matahari yang luas. Cahaya diperlukan untuk mengaktifkan katalis sehingga reaksi fotokatalis dapat berlangsung. Ketika foton dengan energi yang memadai, energi celah katalis semikonduktor diserap oleh katalis. Sebuah elektron dari pita valensi atau Vb menjadi tereksitasi dan melompat ke pita konduksi atau Cb yang menghasilkan lubang di pita valensi. Proses pembentukan pasangan lubang elektron ini dikenal sebagai fotoeksitasi. Elektron yang diekskresi oleh foton dapat digunakan dalam reduksi oksigen anion superoksida. Fotokatalis menerima elektron dari air atau dari uap air di atmosfer yang menghasilkan radikal hidroksil atau OH dan ion hidrogen H+ sebagai bagian dalam proses degradasi polimer. Bisa dilihat gambar pada slide yang merupakan ilustrasi mekanisme proses fotokatalis logam oksida modifikasi dalam pembentukan radikal. Selanjutnya yaitu sifat ferroelektrik. Sifat ferroelektrik adalah oksida logam auriferius. Rumpun material ini juga diketahui unggul karena memiliki ciri polarisasi remanen yang besar dan temperatur Curie yang tinggi. Selain itu, berbeda dengan banyak material ferroelektrik lain yang mengandung timbal, rumpun oksida logam auriferius justru bebas timbal. Sifat ferroelektrik pertama kali diidentifikasi oleh Subarao pada tahun 1960 pada oksida auriferius ABi2NB2O9. A sama dengan SR, BA, dan PB yang mempunyai temperatur Curie atau TC masing-masing 420 derajat Celcius, 110 derajat Celcius, dan 560 derajat Celcius. Sifat ferroelektrik ini sangat potensial dalam aplikasinya, terutama bagi industri elektronika yang berkembang sangat cepat. Hal ini didukung oleh komponen-komponen penyusun perangkat elektronik tersebut. Banyak komponen yang berfungsi sangat penting sebagai penentu operasional pada perangkat elektronik, seperti salah satunya adalah kapasitor. Kapasitor dapat dibuat dari material yang bersifat ferroelektrik yang mempunyai kemampuan menahan polarisasi elektrik setelah tegangan listriknya dihilangkan. Melihat fungsinya yang penting dari senyawa oksida berstruktur auriferius, terutama sifat ferroelektriknya, maka perlu dilakukan eksplorasi terhadap oksida auriferius. Pada umumnya, struktur auriferius disusun oleh kation A yang memiliki jari-jari 1 ampere dan kation B yang memiliki jari 0,6 ampere. Dengan memperhatikan ukuran kation-kation pada lapisan perovskit, maka masih terbuka peluang untuk melakukan sintesis oksida auriferius yang beragam.
Struktur perovskit merupakan salah satu struktur yang menunjukkan adanya polarisasi spontan pada temperatur tertentu. Bahan yang berstruktur perovskit mempunyai sifat tertentu mengenai struktur kristal, fase transisi sebagai fungsi temperatur, dan ukuran ion dalam sel satuan. Struktur perovskit memiliki rumus ABO seperti pada gambar, dengan A adalah logam monovalen, divalen, atau trivalen, dan B berupa unsur trivalen, pentavalen, ataupun tetravalen, serta O merupakan unsur oksigen. Barium titanat atau BaTiO merupakan keramik piezoelektrik pertama yang dikembangkan dengan penggunaan yang sangat luas, dan aplikasi material ini sebagai material kapasitor sangat dikenal. Barium titanat yang merupakan bahan ferroelektrik banyak dimanfaatkan untuk pembuatan komponen elektronik, berbagai macam aplikasi elektrokeramik, karena mempunyai konstanta dielektrik yang tinggi, BaTiO. Apabila material dielektrik BaTiO diberi medan listrik, maka ion-ion oksigen akan bergeser ke arah elektroda positif. Sementara itu, ion-ion titanium akan bergeser ke arah elektroda negatif. Konduktivitas ionik. Konduktivitas ionik adalah konduktivitas listrik yang terjadi karena migrasi ion-ion. Dalam batasan tertentu, migrasi ion tidak dapat terjadi dalam kebanyakan padatan yang memiliki ikatan ionik dan ikatan kovalen. Atom-atom cenderung tetap pada posisi kisinya dan hanya dapat berpindah melalui cacat kristal. Dalam hal ini, hanya pada saat temperatur tinggi, konduktivitas dapat terjadi, karena pada kondisi ini, konsentrasi cacat menjadi semakin besar, dan atom-atom memiliki cukup energi termal. Ketergantungan konduktivitas ionik terdapat temperatur dinyatakan oleh persamaan Arrhenius yang dapat dilihat pada slide. Adapun contohnya dapat dilihat pada tabel 2.1 pada slide. Di dalam struktur padatan, ion-ion umumnya terperangkap dalam kedudukan kisinya. Meskipun ion-ion tersebut masih dapat bervibrasi terus pada kisinya, namun ion-ion itu jarang yang mempunyai energi termal untuk berpindah dari kedudukan kisinya. Jika ion-ion tersebut dapat berpindah ke kedudukan kisi yang berdekatan, maka padatan kristal tersebut memiliki konduksi ionik. Konduksi ionik lebih mudah terjadi pada temperatur yang tinggi, terutama pada kristal yang mempunyai defek. Syarat minimum yang harus dipenuhi agar terjadi konduksi ionik adalah adanya posisi kosong, dan ion-ion yang berdekatan dapat meloncat ke posisi kosong tersebut, atau adanya sejumlah ion dalam posisi intersisi yang dapat meloncat ke posisi intersisi yang berdekatan. Pada temperatur yang tinggi, konduksi ion lebih mudah karena ion-ion mempunyai energi termal dan vibrasi lebih besar. Konduksi ion akan lebih mudah lagi jika pada temperatur tinggi timbul defek atau cacat dengan konsentrasi yang lebih tinggi. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.